Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 mata kuliah Biologi Mulut 2, Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya. Adapun anggota kelompok 20 yaitu Anissa Syakira dengan ujung NIM 05, Salsabila Syarifadani dengan ujung NIM 12, dan saya sendiri Nabila Hasanah Rafifah dengan ujung NIM 30. Di video kali ini, kami akan membahas materi mengenai patogenesis kelainan dentin dysplasia. Jadi, dentin dysplasia merupakan anomali atau kelainan struktur dentin yang diturunkan atau inherited sebagai sifat autosomal dominan yang bermanifestasi pada gigi desidui dan gigi permanen. Nah, dentin dysplasia ini diklasifikasikan menjadi dua tipe berbeda. Tipe pertama yaitu radicular dentin dysplasia atau dengan nama lain rootless teeth, di mana terjadi abnormalitas dalam perkembangan dentinogenesis radikular. Dengan gambaran mahkota normal, akar sangat pendek dan membulat, pada gigi permanen terjadi obliterasi pulpa sebelum erupsi, dan pada gigi desidui terjadi obliterasi pulpa total. Sedangkan tipe 2, yaitu coronal dentin dysplasia, di mana terjadi abnormalitas perkembangan dentin yang mempengaruhi dentin koronal. Dengan gambaran pada gigi desidui, yaitu mahkota bulat, berwarna kuning kecoklatan dan akar pendek. Sedangkan gambaran pada gigi permanen, warna dan mahkotanya normal, bentuk akar tidak beraturan dan membulat. Obliterasi pulpa terjadi baik pada gigi desidui maupun gigi permanen seiring bertambahnya usia. Kemudian, apa saja etiologi dari dentin dysplasia? Pada tipe 1 dentin dysplasia diturunkan melalui autosomal dominan dengan gen yang bermutasi adalah gen VPS4B, SMOC2, dan SSUH2. Mutasi dari salah satu gen, yaitu gen VPS4B ini, mempengaruhi dental pulp stem cell yang berperan penting pada pembentukan dan regenerasi dentin yang kemudian berdiferensiasi menjadi odontoblast abnormal yang mensekresikan dentin berlebih pada kamar pulpa. Dan diferensiasi odontoblast pada akar terganggu sehingga pembentukan akar menjadi tumpul dan pendek. Selanjutnya, etiologi dari tipe 2 dentin dysplasia adalah diturunkan juga melalui autosomal dominan. Gen yang bermutasi adalah DSPP, yaitu dentin sialofosfoprotein, yang mengkode DSP, yaitu dentin sialoprotein, dan DPP, yaitu dentin fosfoprotein. Mutasi pada gen DSPP ini menyebabkan hilangnya fungsi DSP dan DPP disertai ketidaksempurnaannya mineralisasi dentin akibat pengaruh enzimatik sehingga pembentukan dentin tidak teratur. Selanjutnya, patogenesis dentin dysplasia. Dentin dysplasia tipe 1 diturunkan secara autosomal dominan yang disebabkan karena mutasi beberapa gen yaitu gen VPS4B, gen SMOC2, dan gen SSUH2, di mana gen VPS4B bertanggung jawab dalam modulasi diferensiasi osteoblast. Mutasi pada gen VPS4B akan mempengaruhi diferensiasi osteogenik pada dental pulp stem cell atau dental follicle cell sehingga akan mengganggu efek modulasi DFC pada saat diferensiasi osteoblast terjadi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, gen VPS4B berpengaruh terhadap dental pulp stem cell yang berperan penting dalam pembentukan dan regenerasi dentin, yang dimana apabila proses degeneratif sering terjadi dan sel-sel epitel menembus ke dalam papila atau mesenkim gigi sehingga memulai pembentukan dentin. Hal ini akan menginduksi diferensiasi dan atau fungsi odontoblast menjadi odontoblast abnormal yang mensekresikan dentin berlebih pada kamar pulpa dan menyebabkan penebalan dentin terjadi. Dikarenakan diferensiasi odontoblast yang terganggu dengan terjadinya invaginasi selubung akar lebih awal pada perkembangan dan percobaan perbaikan sel yang gagal, serta terdapat nodul radio opak di bagian tengah akar yang akan menyebabkan akar membulat atau tumpul jika proses pembentukan terjadi pada area penyumbatan ini. Rangkaian kejadian ini akan berpengaruh pada gigi primer maupun gigi permanen. Selain itu juga terdapat kondisi terjadinya peningkatan matriks organik yaitu kolagen tipe 1 dalam jumlah yang sedikit dan kolagen tipe 3 yang seharusnya tidak ada di dalam dentin tapi malah ada dalam akumulasi yang banyak, sedangkan matriks anorganiknya menurun.
Hal ini menyebabkan akar gigi menjadi tumpul dan pendek sehingga mobilitas gigi tinggi atau gigi menjadi mudah goyang dan berakibat hilangnya gigi atau lepas. Bila kelainan ini terjadi pada saat perkembangan gigi atau preerupsi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penebalan dentin dan obliterasi pulpa. Selanjutnya, patogenesis dentin displasia tipe 2. Dentin displasia tipe 2 juga diturunkan secara autosomal dominan dengan gen yang bermutasi adalah gen DSPP atau dentin sialofosfoprotein yang pengkode protein prekursor untuk membentuk DSP atau dentin sialoprotein dan DPP atau dentin fosfoprotein. Gen DSPP yang bermutasi terakumulasi di dalam odontoblas sehingga menyebabkan kerusakan sel dan mempengaruhi proses pembentukan protein atau sistem transportasi selama produksi matriks dentin yang cepat. Mutasi gen menyebabkan terjadinya penurunan protein DSPP dan kalsifikasi yang tidak tepat serta hilangnya fungsi DSP dan DPP sehingga menyebabkan mineralisasi dentin kurang cukup akibat pengaruh dari enzimatik dan berdampak pada pembentukan dentin yang tidak teratur. Sama halnya seperti kelainan dentin displasia tipe 1, kelainan dentin displasia koronal ini juga mempengaruhi gigi primer dan gigi permanen. Pada kelainan ini juga terjadi peningkatan matriks organik yaitu kolagen tipe 1 dalam jumlah yang sedikit dan kolagen tipe 3 dalam jumlah yang banyak di mana seharusnya kolagen tipe 3 tidak ada pada dentin serta matriks anorganiknya menurun. Hal ini menyebabkan keadaan mahkota pada gigi primer lebih pendek, membulat dengan warna kuning kecoklatan. Sedangkan pada gigi permanen biasanya warna dan bentuk mahkota masih normal. Obliterasi pulpa juga terjadi pada kelainan ini yang dimulai setelah terjadinya erupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran klinis dentin displasia. Yang pertama, dentin displasia tipe 1. Untuk bentuk mahkotanya sendiri normal, warna mahkotanya kuning coklat, putih buram, atau abu-abu. Untuk akar sendiri, akar tampak sangat pendek dan membulat. Lalu, taurodontism atau anomali pemanjangan saluran akarnya terdeteksi. Lalu, untuk mobilitas sendiri ada karena bentuk akar yang pendek menyebabkan kehilangan gigi. Selanjutnya, pada dentin displasia tipe 1, waktu obliterasi pulpanya terjadi sebelum erupsi gigi. Untuk gigi desidui, obliterasi pulpa total. Untuk gigi permanen, obliterasi lengkap atau sebagian yang sejajar dengan cemento enamel junction. Lalu, pada ruang pulpa dan bentuk saluran akar, pulpanya berbentuk bulan sabit pada gigi molar, dan bentuk pulpa juga tergantung dari pendek akarnya. Untuk gambaran radiografi sendiri, akar kecil atau tidak ada sama sekali, dan obliterasi kamar pulpa. Berikut lebih jelasnya gambaran dentin displasia tipe 1 bisa kita lihat pada layar. Selanjutnya pada dentin displasia tipe 2, bentuk mahkotanya pada gigi primer, mahkota bulat atau pendek, lalu pada gigi permanen mahkota normal. Untuk warna mahkota sendiri, gigi desidui abu-abu, kebiruan opalescent, kuning, abu-abu kekuningan, atau coklat dan translucent. Untuk gigi permanen sendiri biasanya normal. Untuk akar, gigi desidui akarnya pendek, dan taurodontismnya tidak terdeteksi, serta mobilitasnya juga tidak terdeteksi. Selanjutnya, pada dentin displasia tipe 2, waktu obliterasi pulpanya terjadi setelah erupsi gigi. Pada gigi desidui, obliterasi pulpa total. Pada gigi permanen, terobliterasi seiring bertambahnya usia. Obliterasi sebagian dengan beberapa batu pulpa di kamar pulpa besar dengan penampilan yang disebut gigi cangkang. Lalu, untuk ruang pulpa dan bentuk saluran akarnya, pada gigi molar, ruang pulpa memiliki bentuk api atau distal tube. Lalu pada gigi insisif, caninus, dan juga premolar, saluran pulpa lebih menonjol di daerah apikal. Untuk bentuk pulpa tergantung jumlah obliterasinya. Lalu pada gambaran radiografi, kamar pulpa berbentuk tabung distal atau berbentuk api. Berikut gambaran dentin displasia tipe 2, bisa lebih jelasnya kita lihat pada gambar. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.